Pengertian ekonomi tiga sektor. Sistem perekonomian tiga sektor terdiri dari sektor-sektor rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Campur tangan pemerintah menimbulkan dua perubahan penting dalam proses penentuan keseimbangan pendapatan nasional. Di antaranya, pungutan pajak akan mengurangi pengeluaran agregat melalui pengeluaran ke atas konsumsi rumah tangga. Pajak memungkinkan pemerintah melakukan perbelanjaan dan hal tersebut akan menaikkan perbelanjaan agregat. Pelaku ekonomi perekonomian tiga sektor. 1. Rumah tangga. 2. Perusahaan. 3. Pemerintah. Rumah tangga. Rumah tangga adalah satu kesatuan yang terdiri atas suami, istri, anak, atau anggota keluarga lain yang merupakan anggota masyarakat. Rumah tangga sebagai sumber modal, sumber faktor produksi, sumber penghasilan. Sebagai pelaku ekonomi, rumah tangga merupakan pengguna barang atau jasa serta sumber faktor produksi modal dan tenaga kerja yang memerlukan adanya sumber dana berupa pendapatan atau penghasilan. Rumah tangga akan memperoleh penghasilan berupa bunga atau bila dana dari rumah tangga ditanamkan langsung dalam bentuk pendirian perusahaan, maka rumah tangga akan memperoleh penghasilan berupa laba atau dividen. Perusahaan. Perusahaan adalah organisasi yang bergerak di segala bidang bisnis. Perusahaan merupakan salah satu pelaku ekonomi yang sangat potensial. Ada 3 unsur dalam perusahaan. Perusahaan adalah orang-orang yang mengelola sendiri perusahaannya dan siap menanggung risiko rugi laba. Sedangkan manajemen kemampuan memanfaatkan orang lain dengan segala kemampuan dan aktivitasnya untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Perusahaan adalah tempat organisasi faktor-faktor produksi untuk menghasilkan barang atau jasa yang bermutu untuk mendapatkan keuntungan. Badan usaha adalah lembaga hukum organisasi faktor-faktor produksi untuk menghasilkan keuntungan. Pemerintah. Fungsi utama pemerintah adalah mengendalikan perekonomian untuk mencapai tujuan ekonomi tertentu. Dalam perekonomian tiga sektor, pemerintah bertindak sebagai pembuat dan pengatur kebijakan masyarakat dan bisnis. Peran pemerintah dalam perekonomian. Peran pemerintah dalam perekonomian akan tercermin dari kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah. Intervensi pemerintah dalam perekonomian sebagai wujud keterlibatnya di dalam ekonomi. Kebijakan yang diambil pemerintah akan direfleksikan dalam bentuk anggaran pemerintah. Dalam penggunaan anggaran pemerintah, ada 3 prinsip utama yang menjadi peran pemerintah dalam melakukan perekonomian yang terdiri dari fungsi alokasi, fungsi stabilisasi, dan fungsi distribusi. Dengan melakukan ketiga fungsi tersebut, peran pemerintah dapat mempengaruhi perekonomian. Fungsi alokasi. Peranan alokasi oleh pemerintah sangat dibutuhkan terutama dalam hal penyediaan barang-barang yang tidak dapat disediakan oleh swasta, yaitu barang-barang umum atau disebut juga barang publik. Karena tidak semua barang dapat disediakan oleh swasta dan dapat diperoleh melalui sistem pasar, dalam hal seperti ini maka pemerintah harus bisa menyediakan apa yang disebut barang publik tadi. Fungsi stabilisasi. Fungsi stabilisasi digunakan pemerintah untuk menstabilkan kondisi perekonomian. Cara yang digunakan dapat melalui kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan fiskal berkaitan dengan pajak atau pendapatan dan pengeluaran pemerintah. Sedangkan kebijakan moneter terkait pasar keuangan dan pasokan kredit, uang, dan aset keuangan lainnya. Adapun tujuan stabilisasi, misalnya mencapai lapangan kerja penuh, inflasi terkendali, dan neraca pembayaran yang seimbang. Fungsi distribusi. Peran pemerintah dalam perekonomian melalui fungsi distribusi sebenarnya sudah tercakup dalam segala sesuatu yang dilakukan pemerintah. Kebijakan yang diambil pemerintah memiliki beberapa efek pada distribusi pendapatan atau kekayaan di berbagai tingkat masyarakat. Konsekuensi redistribusi dari anggaran pemerintah dapat tercermin dalam berbagai cara. Kadang-kadang pemerintah eksplisit dan kadang-kadang tersembunyi, tidak disengaja dan dipahami tidak sempurna.
Kegiatan pengaturan dan undang-undang kebijakan pemerintah terkadang menguntungkan satu kelompok dibanding yang lain. Hal seperti ini sudah termasuk di dalamnya ada distribusi pendapatan masyarakat yang akan terjadi. Pengertian, komponen, dan fungsi APBN. Pengertian. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama 1 tahun anggaran, dimulai dari 1 Januari hingga 31 Desember. Komponen 1. Belanja negara 2. Pembiayaan negara 3. Pendapatan pajak 4. Pendapatan negara bukan pajak. Belanja negara. Besar kecilnya belanja negara dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni kebutuhan penyelenggaraan negara. Belanja negara terbagi menjadi 2, yaitu 1. Belanja pemerintah pusat, 2. Belanja daerah. Belanja pemerintah pusat dapat dikelompokkan menjadi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, pembiayaan bunga utang, subsidi BBM, dan subsidi non-BBM, belanja hibah, belanja sosial termasuk penanggulangan bencana, dan belanja lainnya. Belanja daerah adalah belanja yang dibagi-bagi ke pemerintah daerah untuk kemudian masuk ke dalam pendapatan APBD daerah yang bersangkutan. Belanja daerah meliputi dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana otonomi khusus. Pembiayaan negara. Besaran pembiayaan negara dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni asumsi dasar makroekonomi, kebijakan pembiayaan, kondisi dan kebijakan lainnya. Pembiayaan negara terbagi menjadi 2 jenis pembiayaan, yakni pengeluaran dalam negeri. Pengeluaran dalam negeri meliputi pembiayaan perbankan dalam negeri dan pembiayaan non-perbankan dalam negeri, atau hasil pengelolaan aset, pinjaman dalam negeri neto, kewajiban penjaminan, surat berharga neto, dan dana investasi pemerintah. Pembiayaan luar negeri. Pembiayaan luar negeri meliputi penarikan pinjaman luar negeri yang terdiri atas pinjaman program dan pinjaman proyek, penerusan pinjaman dan pembayaran cicilan pokok utang luar negeri yang terdiri atas jatuh tempo dan moratorium. Pendapatan pajak. Pendapatan pajak dalam negeri terdiri dari pendapatan pajak penghasilan atau PPh, pendapatan pajak pertambahan nilai dan jasa, dan pajak penjualan atas barang mewah, pendapatan pajak bumi dan bangunan, pendapatan cukai, pendapatan pajak lainnya. Selanjutnya, pendapatan pajak internasional, pendapatan bea masuk dan pendapatan bea keluar. Pajak memiliki kontribusi besar dalam pembentukan APBN tiap tahunnya. Penerimaan pajak terbilang paling besar ketimbang komponen-komponen lainnya yang ada dalam APBN. Pendapatan negara bukan pajak berasal dari penerimaan sumber daya alam dan gas bumi atau SDA migas, penerimaan sumber daya alam non-minyak bumi dan gas bumi atau SDA non-migas, pendapatan bagian laba BUMN, pendapatan laba BUMN perbankan, pendapatan laba BUMN non-perbankan, PNBP lainnya, pendapatan dari pengelola BUMN, pendapatan jasa pendapatan bunga, pendapatan kejaksaan dan peradilan, dan hasil tindak pidana korupsi dan lain-lain. Circular flow perekonomian 3 sektor. Circular flow diagram 3 sektor sejatinya menggambarkan interaksi ekonomi di antara 3 pelaku ekonomi, yaitu perusahaan, rumah tangga, dan pemerintah. Perekonomian 3 sektor juga disebut sebagai perekonomian tertutup. Disebut demikian karena perekonomian 3 sektor hanya memperhatikan interaksi ekonomi di dalam negeri saja tanpa melibatkan interaksi dengan luar negeri. Berikut adalah gambar diagram circular flow 3 sektor.
Sektor RTK membeli barang dan jasa dari sektor RTP di pasar barang atau produk market. Dan sebagai balas jasanya, sektor RTP menerima uang. Dalam arus ini, sektor RTK sebagai pembeli barang dan jasa, sedangkan sektor RTP berperan sebagai penjual. RTP menetapkan harga produk berdasarkan biaya tenaga kerja dan keahlian. Harga di pasar barang ditentukan oleh permintaan RTK dan penawaran RTP. Transaksi barang dan jasa terjadi di pasar barang atau produk market. Pendapatan RTK yang dibelanjakan untuk barang dan jasa diperoleh dari penjualan faktor produksi yang dimilikinya. Sektor RTK menawarkan faktor produksi yang dimilikinya kepada sektor RTP. Sebagai balas jasanya, sektor RTK menerima uang sebagai penghasilan RTK. Dalam arus ini, sektor RTK berperan sebagai penjual faktor produksi, sedangkan sektor RTP berperan sebagai pembeli. Harga di pasar faktor produksi ini ditentukan oleh penawaran RTK dan permintaan RTP. Transaksi ini terjadi di pasar faktor produksi. Permintaan RTG menggunakan RTG menggunakan pendapatan dari pajak untuk membeli barang dan jasa dari pasar faktor produksi, pasar barang, dan RTP. Barang dan jasa tersebut digunakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Keseimbangan perekonomian tiga sektor. Keseimbangan pendapatan nasional dalam perekonomian tiga sektor dibedakan dalam dua keadaan, yaitu 1. Dalam perekonomian di mana sistem pajaknya adalah sistem pajak tetap. 2. Dalam perekonomian di mana sistem pajaknya adalah pajak proporsional. Syarat keseimbangan. Pengeluaran. Pengeluaran yang dilakukan oleh berbagai pihak dalam perekonomian tersebut meliputi 3 jenis perbelanjaan. Konsumsi rumah tangga dilambangkan dengan C, investasi perusahaan dilambangkan dengan I, dan pengeluaran pemerintah membeli barang jasa dilambangkan dengan G. Dengan demikian, keadaan yang menciptakan keseimbangan dalam perekonomian tiga sektor adalah penawaran agregat kurang pengeluaran agregat, atau dalam kurung YAE. Y sama dengan C plus I plus G, di mana C adalah konsumsi rumah tangga, I adalah investasi perusahaan, dan G adalah pengeluaran pemerintah membeli barang dan jasa. Sedangkan YAE adalah penawaran agregat dikurang pengeluaran agregat. Pendapatan. Y sama dengan C plus S plus T, di mana Y adalah pendapatan ke sektor rumah tangga berupa gaji, upah, sewa bunga, dan keuntungan. Sedangkan C adalah konsumsi, S adalah untuk ditabung, dan T adalah pajak. Keseimbangan nasional. Keseimbangan berlaku kesamaan berikut. Y sama dengan C plus I plus G. Sedangkan pada setiap tingkat pendapatan nasional berlaku kesamaan Y sama dengan C plus S plus T. Dengan demikian, pada keseimbangan pendapatan nasional berlaku kesamaan C plus I plus G sama dengan C plus S plus T. Apabila C dikurangi dari setiap ruas, maka I plus G sama dengan S plus T. Dalam perekonomian tiga sektor, I dan G adalah suntikan ke dalam sirkulasi aliran pendapatan, sedangkan S dan T adalah kebocoran. Dengan demikian, dalam keseimbangan ekonomi tiga sektor, juga berlaku keadaan suntikan sama dengan bocoran. Dalam perekonomian tiga sektor yang mencapai keseimbangan akan berlaku keadaan yang berikut. Y sama dengan C plus I plus G, dan I plus G sama dengan S plus T. Perhitungan pendapatan nasional keseimbangan tiga sektor. Diketahui C sama dengan 90 plus 0,75 Y. I sama dengan 120
S sama dengan min 90 plus 0,25Y. G sama dengan 60, T sama dengan 40. Ditanya, tentukan keseimbangan pendapatan. Jawab, dengan cara aljabar. Y sama dengan C plus I plus G. Y sama dengan 90 plus 0,75 buka kurung Y min 40 tutup kurung plus 120 plus 60. Y sama dengan 90 plus 0,75Y min 30 plus 180. Y sama dengan 60 plus 0,75Y plus 180. Y min 0,75Y sama dengan 240. 0,25Y sama dengan 240. Y sama dengan 960. Dengan cara suntikan atau bocoran. I plus G sama dengan S plus T. 150 plus 240 sama dengan min 90 plus 0,20Y plus 0,2Y. 0,40Y sama dengan 480. Y sama dengan 1200. Kurva keseimbangan pendapatan nasional 3 sektor. Setelah melakukan perhitungan tadi, kita dapat melukiskan kurva keseimbangan pendapatan nasional. Pada titik 60 merupakan fungsi konsumsi sebelum adanya investasi dan pengeluaran pemerintah. Lalu sedangkan pada titik 240 terdapat penambahan investasi dan pengeluaran pemerintah. Maka keseimbangannya terdapat pada titik 960. Pada kurva suntikan sama dengan bocoran, keseimbangannya sama-sama berada di titik 960.